saya akan menjelaskan definisi akad. Akad atau kontrak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam transaksi suatu bisnis. Sebab dari akad akan diketahui hak dan kewajiban serta ketentuan-ketentuan yang berlaku pada transaksi bisnis yang akan dijalani. Bahkan dari akad bisa ditentukan hukum halal atau haramnya suatu transaksi. Oleh karena itu, akad menduduki posisi penting dalam transaksi bisnis, terlebih pada transaksi bisnis syariah. Hukum akad. Ada 3 pendapat tentang hukum akad, yaitu yang pertama menurut mazhab Zahiriyah. Hukum akad pada asalnya adalah terlarang sampai ada dalil yang melandasi kebolehannya, sehingga akad yang boleh dilakukan adalah akad yang secara sah ada dalilnya. Jika tidak ada, maka akad tersebut terlarang. Yang kedua, menurut Jumhur fuqaha, hukum akad pada dasarnya adalah boleh selama tidak melanggar kaidah-kaidah umum dalam muamalah. Dan yang ketiga, menurut mazhab Hanabilah, khususnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim lebih longgar selama tidak ada dalil syar'i yang melarang suatu akad. Maka dibolehkan, bahkan dibolehkan untuk mendesain akad-akad baru. Rukun dan syarat akad. Rukun akad. Menurut hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu disebut rukun. Jadi, rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud. Karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuk akad yang disebut sebagai rukun akad. Yang disepakati ada 4 macam, yaitu: yang pertama, para pihak yang membentuk akad. Yang kedua, pernyataan kehendak para pihak. Yang ketiga, objek akad. Yang keempat, tujuan akad. Syarat akad. Setiap rukun atau unsur yang membentuk akad membutuhkan syarat-syarat agar unsur atau rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Syarat adalah bagian-bagian yang mendukung berfungsinya rukun untuk membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat itu, rukun tidak dapat membentuk akad. Syarat-syarat dalam rukun akad adalah: rukun pertama, para pihak memerlukan syarat. Hukumnya itu: yang pertama, tamyiz, yang kedua, berbilang pihak. Rukun kedua, pernyataan kehendak para pihak membutuhkan syarat. Yang pertama, adanya penyesuaian ijab dan qabul atau kata sepakat. Dan yang kedua, kesatuan majelis akad. Yang ketiga, objek akad harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, objek itu dapat diserahkan. Yang kedua, tertentu atau dapat ditentukan. Dan yang ketiga, objek itu dapat ditransaksikan. Rukun keempat, tujuan akad memerlukan 1 syarat, yakni tidak bertentangan dengan syarat-syarat. Jenis-jenis transaksi atau akad dalam ekonomi syariah. Ada beberapa jenis akad atau perjanjian dalam bisnis syariah. Yang pertama, wadiah. Akad wadiah adalah akad berupa penitipan barang atau uang antara nasabah dan pihak yang diberi kepercayaan. Dalam hal ini, misalnya bank. Tujuan dari akad ini adalah untuk menjaga keamanan dan keutuhan barang atau uang si pemilik dana. Ada beberapa jenis tabungan yang menggunakan akad wadiah sesuai dengan definisi akadnya. Nasabah tidak akan mendapatkan bagi hasil dari penitipan uang ke bank, melainkan bonus yang diberikan secara sukarela dari bank ke nasabah. Yang kedua, mudharabah. Akad mudharabah adalah kerjasama usaha antara pihak pertama yang disebut sebagai malik ataupun sohibul mal yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua amil atau mudharib yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Cara pandangnya disesuaikan dengan produk keuangannya. Jika dalam proses membuka tabungan, maka pihak pertama adalah nasabah dan pihak kedua adalah bank. Sedangkan untuk penyaluran pinjaman syariah, pihak pertama adalah bank syariah dan pihak keduanya adalah nasabah. Nantinya, dari hasil usaha yang dijalankan akan dibagi sesuai dengan porsi bagi hasil atau nisbah
di antara para pihak. Ini yang membedakan skema mudharabah dengan skema bunga yang dijalankan oleh bank konvensional. Yang ketiga, musyarakah. Akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu. Di sini, masing-masing pihak memberikan dana sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan bagi hasilnya atau syirkah juga disandarkan pada besarnya porsinya masing-masing. Tetapi tidak hanya keuntungan, kerugian yang jika nanti dialami akan ditanggung bersama. Biasanya, akad musyarakah ada dalam pinjaman modal, kerja bank syariah, ataupun pinjaman kredit pemilikan rumah atau KPR syariah. Yang keempat, murabahah. Akad murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank syariah dan nasabah, di mana bank syariah akan melakukan pembelian atas barang yang dibutuhkan nasabah. Nantinya nasabah akan membeli barang tersebut ke bank syariah dengan harga yang lebih tinggi sesuai dengan kesepakatan. Mekanisme pembayarannya juga ada beberapa cara, yaitu dengan cara dicicil atau min ajil, dan juga dengan cara langsam. Akad ini juga lazim ada dalam pembiayaan KPR syariah ataupun pembiayaan syariah kendaraan bermotor. Yang kelima, salam. Akad salam adalah jual beli atau pembiayaan barang lewat mekanisme pemesanan. Jadi, pihak bank syariah juga memesan barang tersebut terlebih dahulu dan melakukan pembayaran dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya. Biasanya ini berlaku untuk pembiayaan di sektor pertanian, di mana pihak bank syariah akan memberikan modal kerja terlebih dahulu kepada petani, kemudian dijadikan modal untuk mengelola lahan. Yang keenam, istisna. Akad istisna adalah pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli yang disebut mustahni dan penjual atau pembuat yang disebut syani. Jenis akad ini biasanya berlaku untuk pembiayaan properti Jadi kamu sebagai nasabah bisa memesan desain bangunannya sesuai dengan kebutuhan, lalu mengajukan di bank syariah yang memiliki fasilitas pembiayaan tersebut. Fungsi akad dalam ekonomi syariah. Untuk memahami fungsi akad dalam transaksi ekonomi, dapat diketahui melalui fungsi objek akad berupa benda dan objek akad berupa perbuatan atau keahlian. 1. Objek akad berupa benda. Dalam hal objek akad berupa benda, kejelasan akad terkait pada apakah objek harus ada di majelis atau tidak. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, cukup dengan menunjukkannya kepada mitra janji, sekalipun objek itu berada di tempat yang tertutup, seperti beras atau gulang di dalam karung. Tapi, berbeda halnya dengan ulama Maliki, bahwa penunjukan tidak cukup melainkan harus dilihat secara langsung. Jika hal itu memungkinkan, tetapi jika objek tidak berada di majelis, dapat dideskripsikan dengan suatu keterangan yang dapat memberi gambaran yang jelas. Dideskripsikan sedemikian rupa sehingga menjadi jelas. Begitu juga terhadap benda yang memiliki satuan yang banyak dan serupa, seperti produk pabrik yang sama jenisnya, maka dijelaskan dengan menyebut jenis dan kualitas jumlahnya yang jelas. 2. Objek akad berupa perbuatan atau keahlian. Artinya, perbuatan atau keahlian harus jelas dan diketahui, karena suatu pekerjaan harus dapat dijelaskan sedemikian rupa sehingga dipahami dan mengalihkan keraguan. Untuk menghilangkan unsur ketidakjelasan, di antara syarat perjanjian, melakukan pekerjaan dengan para tukang atau pekerja dan menjelaskan pekerjaannya. Sebab ketidakjelasan pekerjaan dalam perjanjian merupakan faktor yang dapat menimbulkan persengketaan sehingga akad menjadi fasid.